Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa hawlihi. La Rosaliya Tulsi Ahmad Tamakil Ahmad sallallahu alaihi wasallam kizir kashibin wa ila adahi fasil jami' talamidina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para jemaah pengajian malam Senin. Semoga bapak-bapak, para sahabat yang hadir selalu sehat walafiat dan menemukan jati dirinya sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pada bulan lalu kita membahas tentang istiqomah. Istiqomah adalah selalu bersama Allah dan bagus akhlak bersama manusia dan bergaul dengan cara yang baik. Gitu. Jadi istiqomah itu bukan hanya sholat saja. Berarti kita bermuamalah. Kalau toh yang dia bekerja, cara bermuamalahnya itu sesuai dengan aturannya, itu istiqomah. Dan juga bagus bekertinya sesama makhluk. Walaupun makhluk itu salah, kita tidak berhak untuk menyalahkan. Kita berhaknya untuk mengingatkan. Tapi kadang kita mau saingan jadi Tuhan, kita ikut menyalahkan. Dan yang kedua yaitu kemarin pembahasan tentang tenang bersama manusia. Yang selanjutnya pembahasan tentang tawakal. Ya, tawakal. Tawakal itu pasrah, yakin kepada Allah atas apa yang dijanjikan. Setelah kita melakukan kesungguhan untuk bekerja atau melaksanakan sesuatu. Bahasanya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah atas apa yang ia sudah lakukan, maka Allah akan mencukupinya. Nah, selanjutnya di sini wasa'altani anil ikhlas. Jika kamu bertanya tentang ikhlas, apa itu ikhlas? Antakuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala, menjadikan seluruh amalmu karena Allah Ta'ala. Semuanya. Kita markirin karena Allah. Kita jadi security karena Allah. Kita jadi direktur karena Allah. Kita jadi merbot lillahi ta'ala. Bukan hanya semata-mata kita untuk mencari uang. Uang itu sebab akibat. Ya. Jadi kalau orang seluruh amalnya dia bebas, bekerjanya hanya pengabdian kepada Allah, atau minimal niatnya adalah bekerja sama sesama makhluk Allah, membantu saling tolong menolong. Toh dia nyapu jadi cleaning service, dia dengan harapan semoga makhluk Allah yang lain ini bisa nyaman dengan sebab saya nyapuin Tang Siti misalnya. Nah, ini seluruh pekerjaannya bukan hanya semata-mata karena transferan tiap bulan, tapi dia sebagai pengabdian. Jadi apapun yang dilakukan sebagai pengabdian itu ikhlas.
Nah, ketika ada badai apapun, ketika itu pengabdian, dia nyantai saja sebenarnya. Misalnya perusahaannya lagi rada-rada repot, nggak bisa bayar dulu, ya santai aja, orang pengabdian namanya juga. Kayaknya gitu. Wala yartaha qalbuka bimahamidin nas, dan dia biasa saja. Mau di alam biasa, mau ini biasa saja. Orang tahu dia niatnya pengabdian sesama makhluk. Wala tubali bimadammatihim, dan tidak peduli dengan celaan mereka. Dipuji biasa, dicela biasa, gitu. Berarti orang yang semacam ini orang istimewa. Dia sudah mampu menetralkan namanya keakuannya, mampu menetralkan yang bernama kepuasannya. Ketika dia dihina, dia standar santai. Ketika dia dipuji, naluri kesenangannya juga standar gitu. Nah, ini cukup rumit bagi kita. Rumitnya apa? Karena kita itu kurang masuk apapun semuanya pada pendalaman-pendalaman. Kurang mengenali diri kita gitu. Wa'lam anna riya'a yatawalladu min ta'dhimil khalqi, bahwa riya itu bersumber dari sebab diagungkan oleh makhluk, merasa. Tapi ketika dia orang hormat sama dia yang standar aja, ya biasa aja sebenarnya. Gitu. Sebenarnya yang repot itu para kiai, para tokoh. Kalau rakyat biasa jamaah, dia aman dari riya mungkin ya. Yang bermasalah itu misalnya ada setokoh. Nah, dia hatinya bagaimana dia standar. Mau dia cium tangan bolak-balik pun ya saya standar aja. Begitu. Mau ada yang gak selamat juga ya standar aja gitu. Ya, jadi yang namanya ikhlas itu dia pada posisi tengah. Wa nafsi wa ma sawwaha. Pada posisi datarnya. Datar itu bukan kita punya kepengen, bukan. Apapun naluri yang ada di dalam kita itu digunakan sesuai dengan fungsinya. Itu ikhlas itu. Cara ngobati riyanya gimana? Cara ngobatin kata Imam Ghazali. Kamu itu harus melihat mereka, para makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Zat yang Maha Menguasai, yaitu Allah. Atau kamu anggapan bahwa mereka itu benda mati semua yang tidak dapat mendatangkan kebahagiaan. Gitu. Jadi urusannya biasa saja. Contohnya begini, kadang kita mau tes misalnya CPNS, kita menganggap yang mau ngetes itu kan serem. Padahal dia makhluk Tuhan, sama-sama makhluk Tuhan. Nah, ini untuk menetralkan itu, ini butuh pendalaman diri. Atau orang mau ujian, misalnya ujian skripsi, ujiannya besok, kayaknya ketemu penguji tuh, wah, kayak mau ketemu malaikat. Padahal sama-sama makhluk Tuhan. Akhirnya kan, karena dia mikirin besok ujian skripsi, tidak nikmat hari ini. Padahal ujiannya besok. Gitu. Ujiannya besok. Yang ditanya juga nggak tahu. Akhirnya otaknya merangkai-rangkai. Akhirnya dia ngeri dengan yang namanya manusia. Padahal dia makhluk. Gitu. Ya. Nah itu ikhlas. Maka untuk pada posisi yang netral itu sebenarnya ada cara zikirnya. Zikirnya zikir khafi. Zikir itu ada zikir jahar bareng-bareng. La ilallah. Ada zikir khafi. Jadi bapak-bapak duduk di misalnya posisinya begini, bisa dinikmati di rumah. Itu nikmat luar biasa. Nah, kalau bisa sih nanti di pas kajian malam Senin pas saya, ini duduknya nggak begini gitu kan, duduknya ngiterin saya. Sebelum ngaji kita belajar zikir khafi atau meditasi. Agar apa? Yang namanya
alam mate, alam naluri, itu alam gaib. Ruh pun gaib. Maka dalam Qur'annya itu wa nafsi wa ma sawwaha. Kita harus berada pada posisi yang dikatakan tidur tidak, yang dikatakan melek juga tidak. Kalau kita melek ya begini, melihat dengan kasat mata. Nah, sehingga ketika kita benar-benar melatih kepekaan, ini namanya perjalanan jismani, perjalanan mengelola medan nafsu dan mengelola sentra pikiran. Kita itu punya kepekaan tinggi. Nah, kepekaan itu adalah alat atau disebut dalam bahasa pesantren itu kasyaf. Itu alat untuk berjalan menuju teras ketuhanan. Gitu. Ini caranya begini. Pertama, duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin. Kalau toh mau bersandar, atau biasa senyaman mungkin. Mau sila-sila. Gitu. Yang kedua, pejamkan matanya. Atur posisi nafas. Posisi nafasnya itu kembang kempis di perut. Kalau yang kori ini pinter ini, atau yang latihan tenaga dalam, ya. Karena napas perut itu dia bisa memplongkan dada. Biasanya yang kori itu dia bisa nahan napas di perut, dia bisa kuat. Nah, maka kembang kempisnya di perut. Makanya kata para ulama, makan jangan banyak-banyak. Kalau makannya kekenyangan, ya ini susah napas perut ini. Susah, lihat. Dia yang standar. Gitu. Napas perut, dihirup oksigen, dikeluarkan, dan rasakan bahwa oksigen itu sangat bermanfaat bagi kita. Bahwa menurut ilmu kedokteran, oksigen itu mengalir ke seluruh sel-sel. Nah, kita rasakan bahwa oksigen itu benar-benar mengalir ke seluruh tubuh. Nah, gitu. Sambil kita tarik nafas. Nah, disitulah kita bisa terima kasih sama oksigen. Kita bilang terima kasih oksigen. Karena oksigen itu adalah makhluk Tuhan. Siapapun yang belum berterima kasih, belum bisa terima kasih sama makhluk, lu bagaimana mau terima kasih sama Tuhan? Itu. Bahwa oksigen itu sangat istimewa. Tapi kadang kalau kita cuma kasat mata, tidak berusaha masuk pendalaman, rasanya itu oksigen yang nggak ada, yang biasa aja gitu. Biasa, napas biasa ya kan, biasa. Nah, sudah mulai napas perut ya, ditarik napas. Nah, baca di dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali-sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambahin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya baca istighfar untuk diri, orang tua, untuk yang hidup, untuk yang mati, dan seluruh makhluk semesta yang berhak mendapatkan ampunan. Jadi kita ini sebagai keluarga semesta, sahabat semesta. Nah, selanjutnya baca Fatihah. Satu kita kirimkan kepada Nabi, kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kepada Khadijatul Kubra, kepada Siti Fatimah, kepada yang terakhir Asy-Syaikh Ahmad Mutamakkin, seorang waliullah di Pati, Jawa Tengah. Itu karena memang sanad dikirnya itu ke beliau. Nah, tuh. Nah, baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, di hati baca sholawat. Sholawatnya yang standar aja. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau yang keren, sholawat nurdat namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nuril dzati was-sirris sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Atau sallallahu alaihi Muhammad. Terus sambil napas penuh. Nah, dan perintahkan seluruh anggota tubuh untuk istirahat. Mata istirahat, semua istirahat. Nah, yang selanjutnya
Hindari obsesi apapun. Jangan pengen ini, pengen itu. Niatnya ingin mengenali diri dan membuka wajah diri. Loh kenapa kadang orang banyak puasa, ya kan? Tapi kok tambah sableng. Selesai puasa jadi jawara. Padahal puasanya yang dibaca Quran, ya kan? Kadang suka begitu. Kenapa? Bukan doanya yang bermasalah, tapi dirinya yang bermasalah. Karena doa yang sejatinya untuk keselamatan diri. Ya, walaupun di situ doanya agak ekstrim. Allahumma mazzikhum kulla mumazzak mazzaktahum wa kan. Allahumma baddid syannahum farij jam'ahum aqlil adadahum. Allahumma qida man kadani fi nahri wa makaram makarani aidan alaih. Wah gitu. Allahumma, kalau dia buat makar balik lagi, kalau dia buat jelek padaku balik lagi. Itu doanya. Tapi kalau naluri keakuannya tinggi pada saat dia berpuasa, maka yang terpupuk di situ sehingga dia sabar. Atau doa mahabbah, doanya kepada Allah. Tapi naluri kepuasannya genit masih tinggi, akhirnya dia agak-agak. Makanya perlu membuka wadah diri. Caranya salah satunya itu dengan zikir khafi yang dijazahkan saya dari Syekh Kiai Haji Abdullah Umar Pati, Jawa Tengah. Ini juga bersambung ke Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, idza jalasa fi makanin khalin, duduk di tempat yang hening, ya kan? Lalu kamu pancarkan hatimu ke arah alam gaib, yaitu alam malakut, alam medan nafsu dan sendera pikiran. Itu. Lalu kamu membaca Allah Allah atau sholawat. Nah inilah terbuka kecerdasan yang sesungguhnya bagi kita. Hanya kita peka terhadap apapun dan memunculkan kasih sayang kepada semesta. Akhirnya melihat apapun dengan pandangan yang memuji, bersikap dengan sikap yang terpuji. Nah ini makanya kalau orang jarang merenung, biasanya itu rada ruwet. Kadang kita suka kebuka asas kita, tapi jarang-jarang. Kalau kita lagi duduk, suasana nyaman, enak, kadang ada, oh keren nih kayaknya, suka ada begitu. Tapi jarang-jarang. Nah sebenarnya menurut Imam Al-Ghazali ini bisa diakses. Nah, jadi kita nggak memikirkan apa yang remeh-temeh. Gitu. Kalau mau dicoba, kita coba 10 menit, ya kan? Tadi bacanya ta'awud, Bismillah, terus syahadat ditambahi Sallallahu Alaihi Wasallam, istighfar sekali saja, Fatihah sekali untuk Nabi, untuk Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah, Khadijatul Kubra dan Syekh Ahmad Mutamakkil. Nah, setelah itu Fatihah terus baca sholawat. Hening. Walaupun misalnya suara ada gelombang di tubuh, teng gitu ya, terima saja. Biasanya tubuh bergejolak ya, karena baru masuk. Biasanya ini di kuping, kayak ibaratnya kita di atas pesawat mau turun, biasanya suka kuping juga ada tekanan. Nah itu juga ada yang reaksi tubuhnya ada yang seperti itu. Orang Buddha pun pakai itu. Yang Buddha yang meditasi kalau dia nggak tahu apa yang dibaca, saya nggak tahu. Tapi ini yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali atas dasar ayat wa nafsin wa ma sawwaha, atau ayat awalam yasiru fil ardi fayanzuru, atau ayat lagi mana dia, walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairan lahum. Kita sabar mengenal diri kita, maka akan terbuka kebaikan untuk diri kita. Begitu caranya. Sebenarnya Kang Basit udah saya kasih, ya udah saya kasih.
Itu kalau dia kiai di dua alam, kiai alam manusia dan kiai alam jin. Kalau yang kesurupan di sini nggak perlu didorong-dorong, dikasih tahu, hey, kamu itu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Udahlah sama-sama makhluk, aman-aman aja ya kan. Nah, itu dia. Nah, kita coba 5 menit ya. Duduknya yang nikmat, ya tangan biasa saja begini. Nah, nanti saya pandu. Nah, nanti saya baca. Kalau saya di mulut, bapak-bapak di hati. Ya, silakan matanya dipejamkan, napasnya di perut, kembang kempis perutnya, hindari obsesi apapun kecuali hanya untuk membuka wadah diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa, ila hadratin Nabi wa Sayyidina Ali wa Sayyidina Hassan wa Sayyidina Husain wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa Sayyidatina Khadijah Al-Kubra wa Syekh Ahmad Mutamakkin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya cukuplah, cukup. Nah ini simulasi namanya, simulasi. Itu kalau sering kita lagi pusing atau lagi yang punya penyakit, ya bahwa penyakit itu makhluk. Maka yang lagi sakit itu suruh meditasi, suruh baca zikir, masukin seluruh oksigen tubuh dan rasakan detak jantung menyebarkan seluruh tubuh darah itu, lalu komunikasikan rohani kita kepada penyakit, karena penyakit itu adalah makhluk, kita pun makhluk, ya makhluk. Nah ini namanya pola komunikasi antar makhluk. Contohnya ada ulama namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dokter dia, penemu pengobatan baru. Logikanya Ibnu Sina tahu dari mana obat itu.
dan belum ada contoh. Tahunya dari mana? Dari ilham. Kalau Nabi wahyu, kalau ulama, kalau kita ilham. Ilham itu bisa masuk dari mana? Dari pola hening. Kalau kita belum terbiasa hening, maka kadang kita ruwet sendiri. Nah, ketika hening dia, lalu dia pancarkan, dia punya daya wujud. Ya, logikanya bahwa manusia punya daya wujud, punya daya fungsi dan punya daya manfaat siapapun itu, yang berbeda dengan manusia yang lain. Begitupun tumbuhan, dia punya daya wujud, punya daya fungsi dan punya daya manfaat. Dia pun hidup, ruhul nabat namanya. Nah, ini pola dari Ibnu Sina. Itu dicatatkan dalam kitabnya Syaikhul Qadir. Nah, ada kalau beliau mencontohkan Al-Imam As-Silma yang melakukan komunikasi sehingga mendapatkan clue-clue ke dalam dirinya melalui ilham, sehingga ditransferkan ke otak menjadi sebuah barang gitu. Itu Ibnu Sina dan banyak para tokoh-tokoh lain. Ya, para tokoh-tokoh lain. Begitu. Maka disinilah sebenarnya yang perlu kita aktifkan di mana kita bertugas. Kalau kita sebagai manajer misalnya punya kepekaan tingkat tinggi terhadap sekitar kita, seakan-akan yang mau berbuat jahat itu udah masuk sendiri. Gitu. Jadi kita selamat. Gitu. Itu adalah metode, cara. Nah, cara namanya kalau dalam bahasa kitab itu mujahadatun nafsi, atau istifragul qalbi. Kita lawan diri kita untuk masuk ke dalam, kita volume gede amuknya dikecilin, volume kepuasannya dikecilin gitu kan. Itu harus masuk ke dalam diri. Cara masuk ke dalam diri gimana? Salah satunya itu dengan zikir, meditasi. Maka dalam ilmu kajian-kajian tarekat itu ada yang namanya zikir jahar dan zikir khafi, maksud ya pendalaman. Terus tadi zikir kayak tadi, meditasi, mujahadah kayak tadi, sampai berapa lama? Terserahlah. Senyaman mungkin. Kalau dikira cukup. Ya, dikira cukup. Ini untuk bapak-bapak distandarkan, ya, standarkan. Kalau saya bilang bacanya 500 kali, harus tahajud malam-malam, besoknya kerja ngantuk. Ya kan? Yang standar saja. Yang penting bapak-bapak sadar bahwa saya ini manusia, saya ini keluarga semesta, saya ini duta Tuhan. Udah itu saja. Udah mau apa lagi? Ya. Dan akhirnya semua itu ya berbicara tentang duta Tuhan semua. Jadi nggak ada kita sewot-sewot atau apa, biasa saja. Misalnya si Lukman mau sidang skripsi ya biasa saja. Ya, gitu. Bahwa sarjana itu bukan capaian prestisius. Atau saya doktor ya, baru lulus 8 Februari kemarin, dikukuhkan jadi doktor. Orang-orang pada mengucapkan selamat. Perasaan saya itu sebelum dan sesudahnya saja, nggak ada yang istimewa. Karena apa? Ya buat apa dokter kalau saya tidak memiliki kemanfaatan untuk semesta di bidang saya? Dokter itu cuma cara aja. Semua orang bisa. Tapi ketika laku hidup, bukan aku sebagai dokter, tapi laku hidup. Nah, laku hidup ini yang sulit. Makanya ya biasa aja. Mau jadi manajer atau jadi kepala imigrasi ya biasa aja. Nggak ada yang istimewa. Yang maha istimewa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini bekerja sama. Kalau kita butuh paspor ya datang ke situ. Dia sebagai makhluk Tuhan yang ditugaskan oleh Allah untuk buatin paspor. Ketika dia butuh tempe dia datang ke tukang tempe. Ada dia sebagai, jadi nggak ada istimewa. Kenapa orang menganggap wah ini hebat? Ya karena ngukurnya dari
duniawi. Itu. Ya, kemudian dari bahwa kebahagiaan itu yang sifatnya materi. Padahal kebahagiaan hakiki adalah kenyamanan ayyatuhan nafsul mutmainnah. Gitu, mutmainnah. Kira-kira itu. Nah, selanjutnya. Wal baqi min masailika. Dari masalah-masalahmu, kata Imam Ghazali, ini ditulis di dalam kitab-kitabku. Maka kamu harus beramal. Ikmal anta, beramallah kamu. Udah ikmal anta, berarti benar-benar nyuruhnya. Bima ta'lam, atas apa yang kamu tahu. Gitu. Lian kasyifalaka ma lam ta'lam, agar terbuka bagimu apa yang kamu tidak tahu. Ya, apa yang kamu tidak tahu. Berarti ketika misalnya tadi untuk menikmati rasa syukur kita, mana saya ditanya sama montir, ya, gimana saya sebagai montir? Ya sudah, montir yang istimewa saya bilang adalah montir yang mengabdi untuk makhluk semesta bagi yang membutuhkan montir. Kamu lakukan itu sebagai sebuah pengabdian. Kamu servis itu orang yang mau benerin mobil dengan istimewa karena dia adalah makhluk Tuhan, kamu makhluk Tuhan di bidangnya. Maka kamu akan mendapatkan syukur yang luar biasa. Tapi kalau tujuannya cuma hal-hal yang sifatnya duniawi saja, pasti bayar tuh semuanya juga. Yang satu banyak eksploitasi juga, banyak ngeles juga bayar. Yang ini juga bayar, dua-duanya bayar. Ya kan? Mendingan milih yang itu. Kita kasih semua dengan konsep rasa syukur kepada Allah, nyaman, nggak kepengennya tinggi, ya kan? Biasanya begitu. Nah, maka dia aman, nyaman. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau dia kufur nikmat, lah, inna azabi lasyadid, ruwet. Terus saya ketemu cemeli koko di pintu air, langganan almarhum orang tua saya Simpang 7. Dulu tahun 90-an material itu doang, ya kan? Gitu. Dia bilang, iya ya, saya tiap pagi meditasi. Meditasi apa sih? Iya, itu saya ada rasa, saya jernih, aman, nyaman. Oh iya, ternyata perjalanan jismani itu lintas agama. Siapapun manusia punya naluri keakuan dan punya sentra pikiran. Nah, dari perjalanan jismani, sentra pikiran yang jernih dan medan nafsu yang selaras, ini adalah perjalanan untuk menuju al-hadrah al-ilahiyah. Maka orang baru sampai perjalanan jismani saja sudah hebat kayak cemeli. Dia disuruh untuk bisnis apapun dia nggak mau. Tuhan, kata dia Allah udah memberikan saya khusus di material. Saya sudah melakukan pendalaman. Ternyata dulu saya, karena nafsu saya tinggi, hitung-hitungannya tinggi, saya ikut bisnis sepatu. Sepatunya nggak ada, duit bakal biaya habis, kata dia. Hanya saya tiap pagi sebelum olahraga saya meditasi. Oh iya, benar kata Imam Al-Ghazali bahwa perjalanan dari raga kasar, raga halus yang menaluri medan nafsu, dan raga cahaya yaitu sentra pikiran, itu perjalanan jismania setiap orang bisa. Itu cemeli, ya kan? Ya, kita pun sebenarnya jangan hanya standar fikih saja. Fikih itu cukup. Cukupnya apa? Cukup kita belajar kaifiah apa yang wajib untuk kita. Itu belajar. Nggak usah bapak-bapak ngaji Fathul Mu'in sampai hatam baru belajar tentang kajian diri. Atau lama itu mah. Fathul Mu'in segini kitabnya atau kitab-kitab fikih tebal-tebal. Nggak usah. Bapak tahu tata cara sholat dengan baik, Fatihahnya beres, sudah. Puasa tata cara imsakun anil muftiratnya beres. Kalau bapak-bapak udah kaya, tahu tata cara zakat, mau berangkat haji, belajar fikih haji.
Standar itu. Standar. Baru masuk kepada kajian-kajian siapa yang mengenal diri, mengenal Tuhan. Karena kunci mengenal Tuhan yaitu mengenal diri kita. Itu namanya mujahadatun nafsi. Cara mujahadatun nafsi salah satunya adalah menikmati setiap peristiwa sebagai laku hidup. Mau yang enak, mau yang gak enak kita terima. Ya kan? Dan memandang apapun dengan cinta kasih. Mau urusannya toa, mau apa. Tidak ada, saya tidak malas itu. Ngomongin toa, ngomongin apa. Ya semua orang punya, salah omong, salah ini. Kok kita jadi para pemirsa yang menghukumi. Saya bilang di kampung, saya nggak mau urusan-urusan itu. Saya hindari itu. Kenapa? Itu majelis ghibah nasional akhirnya. Akhirnya susah minta maafnya itu. Mana? Ke Kementerian Agama atau kemana susah. Makanya saya nggak ikut-ikut. Udah diam saja. Toh saya bukan Tuhan yang ikut mengomentari. Atau saya nggak tahu maksud motif dan apanya. Ya sudah, saya diam saja. Walaupun di kampung pada ngomongin toa begini-begini. Biasa aja. Biasa aja. Ya. Karena dia juga manusia, kita manusia. Yang namanya manusia ya iya biasa, bukan malaikat. Terlalu malaikat juga bahaya kita. Kita mau jadi malaikat bahaya. Apa? Berbuat baik terus, jujur terus. Ada orang mau dibacok, ngumpet di rumah kita. Bang, si Jayat mana? Waduh, udah jujur terus. Bahaya. Gitu. Atau jadi setan pun berbahaya. Tapi kalau nggak punya gaya setan, juga bahaya. Kita nggak bisa bohong. Tadi berbohong itu gayanya setan. Tapi bohong untuk maslahat kita pakai. Mana? No, si Jahit pergi ke sono. Padahal nggak ada. Berarti ada konsep yang namanya naluri setoni. Strateginya saja, bukan setannya, tapi strateginya saja. Ya. Gitu. Kalau terlalu malaikat bahaya. Kalau jadi setan beneran bahaya. Kalau jadi kambing beneran bahaya. Gitu. Kalau kambing mah binatang ternak mah mati, udah beres tuh. Tapi kalau pengikut karakter binatang ternak mati belum beres urusan. Belum beres urusan. Kalau kambing kebo mati beres, jadi tanah aja. Tapi kalau pengikut gaya binatang ternak mati belum beres urusan. Gitu, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.